warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fala Muzaki Al-Jazera dari Prodi Sastra Inggris Angkatan 22. Di sini saya akan menjawab pertanyaan tugas akhir linguistik. Yang pertama, fonologi. Fonologi adalah ilmu yang mempelajari suara manusia secara umum. Bahkan, tidak hanya itu saja, fonologi juga mempelajari bagaimana sebuah bahasa bisa muncul dan bagaimana bahasa bisa menghilang. Menurut penciptanya, fonetik dibagi menjadi 3, yaitu artikulasi, transmisi, dan persepsi bunyi itu sendiri. Fonem adalah satuan unit terkecil yang membagi makna suatu bahasa dan menjadi unit organisasi fonologi itu sendiri. Contoh kata fonem adalah e dan dalam kata Inggris dan J dalam bahasa Jermani. Yang kedua, morphemes. Morphemes merupakan unit terkecil yang mempunyai arti atau makna dan fungsi gramatikal dan dapat diuraikan. Free morpheme adalah morpheme yang tidak bisa berdiri sendiri. Contohnya adalah kata yes. Inflectional morpheme adalah morpheme yang tidak menyebabkan perubahan kelas kata dan makna kata. Bone morpheme adalah morpheme yang tidak bisa berdiri sendiri dan selalu tergabung dalam kata. Contohnya seperti un di kata untold dan sebagainya. Yang ketiga ada homophones, adalah kata yang berbeda tetapi pengucapan yang sama dengan pengejaan yang berbeda. Semantics adalah ilmu yang mempelajari arti kata, frasa, dan kalimat. Contohnya seperti flower and flower. Dan connotation adalah makna dari kata yang sebenarnya. Dan konotasi juga memiliki makna tambahan dari suatu kata atau ungkapan. Contoh kata yang mempunyai makna konotasi adalah kata gerombolan yang mempunyai makna konotasi atau makna tambahan, buruk atau jahat. Yang keempat, pragmatik merupakan ilmu yang mempelajari bahasa yang digunakan untuk berkomunikasi dalam suatu situasi tertentu, dan pragmatik juga adalah bahasa yang tersirat dan artinya bisa diatur oleh pembicara itu sendiri. Contoh dari kata pragmatik adalah ruangan ini sangat gelap. Dengan kata itu, pembicara bermaksud untuk menghidupkan lampu. Yang kelima, ranah sosial linguistik atau domain sosial merupakan tentang bagaimana manusia menggunakan bahasanya dengan menyesuaikan faktor-faktor sosial seperti kepada siapa kita berbicara, dalam suasana seperti apa, tujuannya apa, dan topik apa topiknya. Domain sosial terdiri dari ras, agama, suku, usia, dan status. Sosial linguistik adalah studi tentang efek dari setiap dan semua aspek masyarakat tentang bahasa. Dari konsep tersebut, saya memilih konsep semiotik, yang yaitu konsep dari signifier and signified. Adalah ilmu yang mempelajari tanda, signifier adalah ilmu yang mempelajari keberadaan dari suara, gambar, dan kata. Sementara signified adalah konsep dari membayangkan sesuatu. Dari ketiga konsep di atas meliputi arti dari ikon, simbol, dan indeks. Munculnya fenomena penggunaan bahasa gaul di masyarakat, terutama di lingkungan anak muda, dinilai tidak akan merusak bahasa Indonesia. Bahasa gaul ialah salah satu gaya bahasa, yaitu gaya bahasa anak muda. Di samping itu, bahasa gaul ialah fenomena yang tidak dapat dihentikan perkembangannya.
Istilah ambyar, baper, dan pansos merupakan contoh bahasa gaul kekinian yang kerap digunakan anak muda. Demikian pertanyaan yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih.